Memuji pemuda Indonesia. Wahai pemuda-pemudi Indonesia semuanya, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan kami dari SMA Desa di Mangkunegaran, Kota Tangerang, Banten. Oke, hari ini setelah pembicara pertama Mas Apriza akan menyampaikan sebuah argumen yang sangat menarik, yaitu mengenai rekomendasi atau usulan untuk pengembangan unit museum Sumpah Pemuda dalam rangka menarik minat masyarakat kekinian. Oke, selamat pagi kepada semua pemuda yang saya hormati. Hari ini kita akan membahas mengenai latar belakang terlebih dahulu. Oke, jadi Museum Sumpah Pemuda adalah suatu museum yang mengandung banyak sekali nilai-nilai penting dalam kehidupan berbangsa kita. Dikarenakan di museum tersebut terjadi Sumpah Pemuda mengingatkan para janjinya pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menandai awal persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sebagai simbol bersejarah, museum ini berperan dalam mendidik generasi muda. Contohnya, sikap-sikap generasi muda yang lebih kekinian. Oke, selanjutnya museum-museum berinovasi untuk menarik perhatian audiens dengan interaktivitas dan multimedia, bukan hanya pameran statis. Penting untuk mengembangkan strategi yang mengintegrasikan teknologi modern, menyediakan pengalaman interaktif, dan menawarkan program-program yang relevan bagi masyarakat masa kini. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengeksplorasi dan merekomendasikan strategi pengembangan yang dapat meningkatkan daya tarik Museum Sumpah Pemuda kepada masyarakat kekinian, contohnya generasi muda. Oke, tujuan utama dari pengembangan unit Museum Sumpah Pemuda adalah untuk membuat Museum Sumpah Pemuda lebih relevan dan menarik bagi masyarakat kekinian, menggunakan integrasi teknologi modern serta pameran interaktif dan program edukasi yang sangat inovatif. Peningkatan aksesibilitas melalui platform digital, pengembangan program pendidikan yang sesuai, kemitraan yang sangat strategis, perbaikan fasilitas, dan promosi efektif juga penting untuk menarik perhatian banyak pengunjung dan memperluas jangkauan secara global. Nah, mengapa sih kita harus melakukan hal tersebut? Karena saat ini banyak museum, termasuk Museum Sumpah Pemuda, menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan untuk menarik perhatian generasi muda. Menurut survei Asosiasi Museum Indonesia, pada tahun 2022 menunjukkan hanya sekitar 20% saja sebagai pengunjung museum adalah remaja dan pemuda, mengindikasi bahwa kelompok ini lebih memilih hiburan digital dibandingkan kunjungan ke museum. Sebagai contoh, Museum Fathahillah di Jakarta mampu menarik ribuan pengunjung setiap bulan hanya dengan menggabungkan seni kontemporer dan teknologi interaktif. Pengalaman visual yang ditawarkan di museum tersebut dapat membuat pengunjung terasa lebih terlibat dan terpesona. Ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang inovatif, museum dapat menjadi lebih menarik bagi generasi muda. Oleh karena itu, mengembangkan Museum Sumpah Pemuda menjadi lebih relevan dan menarik sangatlah penting agar kita tidak kehilangan kesempatan untuk menyampaikan nilai sejarah dan kebangsaan Indonesia kepada mereka. Akhir kata cepat, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Jesslyn Valentina Wijaya sebagai pembicara kedua yang akan menyampaikan beberapa saran dan ide inovatif dalam upaya pengembangan unit Museum Sumpah Pemuda. Pemuda-pemudi Indonesia, bagaimana caranya agar Museum Sumpah Pemuda tetap bisa menjadi destinasi dan sarana yang edukatif dan inspiratif bagi masyarakat kekinian? Cara pertama yaitu dengan melakukan revitalisasi. Revitalisasi adalah upaya untuk menghidupkan kembali atau memperbaharui sesuatu yang sudah lama. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022, Museum Nasional, Museum Satria Mandala, dan Museum Fathahillah menjadi museum dengan pengunjung yang paling banyak selama tahun 2022 tersebut. Apa kesamaan-kesamaan yang dimiliki oleh museum-museum ini? Jawabannya yaitu arsitekturnya yang memiliki nilai estetika yang tinggi dan kekinian. Maka dari itu kami mengusulkan revitalisasi untuk unit Museum Sumpah Pemuda. Tindakan revitalisasi terhadap unit Sumpah Pemuda mencakup pembaruan interior dengan yang lebih modern, pembaruan tampak luar museum, serta penghidupan kembali suasana Sumpah Pemuda yang pernah terjadi di museum tersebut. Pemuda-pemudi Indonesia, usul selanjutnya adalah dengan mengadakan aktivitas dan permainan interaktif yang menarik minat masyarakat kekinian. Salah satunya yaitu konsep permainan escape room, di mana pengunjung dapat terjun langsung dalam pengalaman memecahkan teka-teki terkait dengan peristiwa Kongres Pemuda. Berdasarkan data internal dari House of Trapmol Kelapa Gading pada tahun 2017, pengunjung dari wahana escape room bisa mencapai total 44.194 orang dengan usia kalangan terbesar yaitu 13-17 tahun sebanyak 44,1%. Wahana escape room lainnya yaitu Pandora Experience dari Saint Lawang Sewu yang menggabungkan unsur sejarah legenda Indonesia dengan permainan interaktif escape room. Hal ini menunjukkan potensi penggabungan unsur sejarah Indonesia dengan wahana interaktif seperti escape room untuk menarik minat masyarakat kekinian sebagai aktivitas promosional. Dengan ini, Museum Sumpah Pemuda bisa menjadi sarana edukatif dan inspiratif yang bisa dinikmati dengan cara inovatif dan menyenangkan bagi masyarakat.
Cara-cara ini akan efektif meningkatkan jumlah pengunjung Museum Sumpah Pemuda. Sebagai konklusi, kami mengusulkan revitalisasi terhadap unit Museum Sumpah Pemuda serta pengadaan aktivitas dan wahana interaktif sebagai upaya pengembangan unit Museum Sumpah Pemuda, sehingga eksposur terhadap masyarakat luas bisa meningkat dan bisa menjadi ciri khas dari Museum Sumpah Pemuda yang tidak bisa ditemukan di museum lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Syara Filijunaidi. Sebagai pembicara ketiga akan menjelaskan kembali pembicaraan yang telah disebutkan oleh pembicara sebelumnya serta menegaskan dan memperjelas strategi implementasi yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Pemuda-pemudi Indonesia, saran pertama yang kami sampaikan adalah revitalisasi. Revitalisasi ini bermaksud untuk memperlakukan pembaharuan pada unit museum dengan mengubah gaya arsitektur serta desain bangunannya. Gaya arsitektur yang kami sarankan adalah gaya arsitektur klasik yang digunakan di 1920 sampai 1980-an. Gaya arsitektur ini sangat cocok untuk kita terapkan di Museum Sumpah Pemuda karena kita dapat melakukan pembaharuan yang sesuai dengan tren yang ada sekarang yang dapat menarik minat dan perhatian generasi muda. Poin utama dari sebuah museum adalah isinya. Maka dari itu kita juga harus melakukan pembaharuan pada bagian dalam unit Museum Sumpah Pemuda. Saya izin menambahkan beberapa saran dari pembicara sebelumnya untuk mempermanis dan menghidupkan kembali suasana di Museum Sumpah Pemuda. Usulan pertama adalah digital interactive wall. Mengapa saran ini wajib dan kita harus menerapkan? Karena pengunjung akan lebih tertarik dan lebih mudah memahami rangkaian cerita Komunitas Sumpah Pemuda dengan bantuan tampilan visual dan juga audio. Ada juga interaksi yang membuat pengunjung tidak mudah bosan dan jenuh. Kemudian usulan kedua adanya pojok literasi. Pojok literasi ini mengadopsi konsep perpustakaan mini, di mana pengunjung dapat bersantai, duduk di sana sembari membaca buku. Kemudian, mini theater juga dapat kita gunakan sebagai sarana penyebaran informasi yang lebih edukatif dan menyenangkan. Mini theater ini bukan berupa layar tancap yang akan menampilkan video dokumentasi saja, melainkan kita dapat melakukan pertunjukan yang lebih interaktif lagi seperti pertunjukan boneka dan pertunjukan variasi lainnya. Kenyamanan adalah poin paling penting. Maka dari itu kita juga dapat membangun kafe pembangunan, di mana di kafe ini pengunjung dapat makan, minum, yang tema kafenya disesuaikan dengan tema Sumpah Pemuda. Pemuda-pemudi Indonesia, revitalisasi dan pembugaran ini memang sudah pernah dilakukan di tahun 2021. Namun, revitalisasi yang kami maksud kali ini lebih mengarah ke pembaharuan, peningkatan dan modernisasi dari gaya bangunan serta unit museum yang lebih berkembang sesuai tag yang sekarang ada. Walaupun usaha pembugaran ini tidaklah mudah, tapi kami yakin bisa dengan bantuan serta dukungan dari pemerintah, terutama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Teknologi dan Riset dalam pendanaan biayanya. Pemuda-pemudi Indonesia, melalui strategi yang kami sampaikan, saya berharap Museum Sumpah Pemuda dapat menjadi lebih dari sekedar destinasi wisata, melainkan tempat bagi para anak muda untuk belajar kembali, mengingat kembali dan melihat kembali, serta mengabarkan kembali semua mereka sama seperti para pemuda di 1928 dulu yang telah berjuang untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Jangan-jangan bersama kasih. Cakep. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.